Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Nurdaningsi. Oke teman-teman, kita ketemu lagi nih di latihan soal SKB CPNS pada tryout yang ada di aplikasi Ayo CPNS yang part 5 untuk perawat D3 dan nurse. Selamat belajar. Oke teman-teman, kita mulai untuk kasus nomor 1. Seorang perawat sedang merawat klien stroke dengan hemiparase dextra yang masuk fase rehabilitasi. Saat ini perawat sedang mengajarkan klien agar dapat makan dengan tangan kirinya dan berjalan dengan menggunakan tripod. Apakah teori utama yang mendasari tindakan perawat dalam asuhan keperawatan tersebut? A. Caring, B. Adaptasi, C. Self-care, D. Kebutuhan kesehatan, E. Perawatan holistik. Nah, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian C, yaitu self-care. Pembahasannya, membantu klien yang mengalami kelumpuhan antara lain makan dengan menggunakan tangan yang sehat dan membantu klien berjalan dengan menggunakan tripod adalah upaya yang dilakukan perawat agar klien dapat mandiri dengan keterbatasan yang ada pada dirinya. Perawat berupaya memandirikan klien sehingga dia dapat melaksanakan aktivitas tanpa bantuan setelah pulang dari rumah sakit. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah bagian C, self-care. Selanjutnya untuk nomor 2, dalam Undang-Undang tentang Keperawatan yang dimaksud dengan pelayanan keperawatan adalah A. Kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. B. Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah. C. Suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. D. Pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. E. Semua benar. Nah, jawaban yang paling tepat pada nomor 2 adalah bagian C. Suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Selanjutnya untuk kasus nomor 3, seorang bayi perempuan usia 10 bulan dibawa oleh ibunya ke rumah sakit dengan keluhan batuk, pilek, dan demam yang sudah berlangsung selama 2 hari. Ibu klien juga mengatakan bahwa bayinya tadi pagi mengalami sesak nafas dan ada muntah. Saat sakit, bayinya tidak mau makan. Saat diperiksa oleh perawat, frekuensi nafasnya 56 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama yang dialami oleh bayi tersebut? A. Hipertermi, B. Defisit volume cairan, C. Ketidakefektifan pola nafas, D. Bersihan jalan nafas tidak efektif, E. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian C. Ketidakefektifan pola nafas. Pembahasannya seperti ini ya teman-teman. Pada kasus data yang lebih banyak ke arah pernafasan, tidak ada data adanya penumpukan sekret akibat flu dan batuk, sehingga ketidakefektifan pola napas atau pertukaran udara inspirasi dan ekspirasi tidak adekuat menjadi masalah utama. Lanjut untuk nomor 4, Hari Perawat Internasional diperingati setiap A. 1 Juni, B. 5 Oktober, C. 21 Agustus, D. 12 Mei. Nah, jawaban yang paling tepat pada nomor 4 adalah bagian D. 12 Mei. Next, untuk nomor selanjutnya, Organisasi Perawat Internasional yang didirikan pada tahun 1899 adalah A. International Council of Nurse, B. International Nurse Organization, C. International for All Nurse, D. International Nurse Work, E. Semua benar. Jadi jawaban yang paling tepat pada nomor ini adalah bagian A. International Council of Nurse yang didirikan pada tahun 1899. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawaban yang paling tepat pada nomor ini adalah bagian A.
Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk nomor selanjutnya, badan yang dibentuk oleh organisasi profesi perawat untuk setiap cabang disiplin ilmu keperawatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut disebut A. Organisasi profesi perawat, B. Kolegium keperawatan, C. Wahana pendidikan keperawatan, D. Konsil keperawatan, E. Semua benar. Nah, jawaban yang paling tepat pada nomor ini adalah bagian B. Kolegium keperawatan. Karena kolegium keperawatan adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi perawat untuk setiap cabang disiplin ilmu keperawatan yang bertugas mengampu dan meningkatkan mutu pendidikan cabang disiplin ilmu tersebut. Jadi sudah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah bagian B. Kolegium keperawatan. Nomor selanjutnya, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya di bidang kesehatan merupakan salah satu fungsi dari A. Keperawatan individu, B. Keperawatan komunitas, C. Keperawatan lingkungan, D. Keperawatan anak. Nah, jawaban yang paling tepat pada nomor ini adalah bagian B. Keperawatan komunitas. Karena pembahasannya seperti ini. Fungsi keperawatan komunitas adalah yang pertama memberikan pedoman dan bimbingan yang sistematis dan ilmiah bagi kesehatan masyarakat dan keperawatan dalam memecahkan masalah klien melalui asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhannya di bidang kesehatan. Yang ketiga, memberikan asuhan keperawatan melalui pendekatan pemecahan masalah, komunikasi yang efektif dan efisien, serta melibatkan peran serta. Kemudian yang keempat, agar masyarakat bebas mengemukakan pendapat berkaitan dengan permasalahan atau kebutuhannya sehingga mendapatkan penanganan dan pelayanan yang cepat. Dan pada akhirnya dapat mempercepat proses penyembuhan. Itu menurut Mubarak pada tahun 2006. Nah, selanjutnya, perawat melakukan perawatan klien perempuan yang masuk unit kesehatan mental karena anoreksia nervosa. Perawat masuk ruangan klien dan menemukan bahwa klien sedang melakukan push up dengan keras. Tindakan keperawatan apa yang paling tepat dilakukan? A. Menyela klien dan menimbang klien segera. B. Menyela klien dan menawarkan untuk membawanya berjalan-jalan. C. Membiarkan klien menyelesaikan program latihannya. D. Mengatakan pada klien bahwa ia tidak diperbolehkan untuk berolahraga dengan keras. E. Menanyakan apa yang dilakukan dan tujuan dilakukan latihan. Nah, jawaban yang paling benar pada kasus ini adalah bagian B. Menyela klien dan menawarkan untuk membawanya berjalan-jalan. Rasionalnya seperti ini. Klien dengan anoreksia nervosa biasanya melakukan latihan yang keras dan memaksakan diri mereka melebihi batas normal untuk menghilangkan kalori. Nah, perawat harus memberikan latihan yang sesuai dan menetapkan batasan aktivitas latihan. Pilihan jawaban benar menghentikan perilaku membahayakan juga menyediakan aktivitas yang aman untuk mengurangi ansietas. Nah, melakukan penimbangan dengan segera meningkatkan perhatian klien pada berat badan. Kemudian membiarkan klien menyelesaikan latihannya sangat berbahaya bagi klien. Mengatakan pada klien bahwa ia tidak dianjurkan untuk menyelesaikan latihan akan meningkatkan ansietas pada klien. Jadi sudah jelas jawaban yang paling tepat adalah bagian B, menyela klien dan menawarkan untuk membawanya berjalan. Oke teman-teman, untuk nomor terakhir, perawat melakukan tes alergi pada kulit pasien. Manakah prosedur paling tepat dilakukan oleh perawat setelah tindakan tersebut? A. Mencatat lokasi, tanggal, dan jam tes. B. Melakukan edukasi klien tentang tinggi protein untuk pencegahan alergi. C. Memperkirakan ukuran bola tes dan mendokumentasikan hasil temuan. D. Beritahu klien bahwa untuk datang kembali hanya jika muncul gejala. E. Meminta klien untuk menunggu di ruang tunggu 1-2 jam setelah tes dilakukan. Nah, jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah bagian A. Mencatat lokasi, tanggal, dan jam tes. Rasionalnya, tes reaksi kulit melibatkan pemberian alergen ke kulit atau ke dermis. Lokasi, tanggal, dan jam tes harus didokumentasikan. Klien harus kembali pada tanggal dan
jam tertentu untuk evaluasi tindak lanjut lokasi. Meskipun tidak ada reaksi, daftar alergen yang berisiko harus diidentifikasi. Untuk evaluasi selanjutnya, ukuran lokasi harus diukur bukan diperkirakan. Setelah tes diharuskan, klien hanya perlu dimonitor selama 30 menit untuk mengkaji efek samping. Mungkin sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan pada video kali ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi bekal pada saat melakukan tes SKB mendatang. Oh iya teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dan jangan lupa like, komen jika apa yang aku sampaikan itu tidak bagus, atau seenggaknya berikan semangat supaya aku lebih semangat lagi nih buat soal-soal seperti ini. Oke, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.